kita ya mengurangi sampah plastik yang kayak ngeliat Bantar Gebang kan kayaknya. Iya, udah pernah belum ke sana? Oh belum. Kan plastik ya udah mengganti gitu. Itu udah banyak sekali juga gitu. Udah banyak bekas sedotan besi. Oh ini ya, SJW ini dibilangnya SJW ya, sedotan SJW ya. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang di podcast Bacot, barisan cerita orang dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan. Kembali lagi akhirnya kita ya dengan posisi awal ya. Ini tahta kita yang sering kali direbut ya. Ini kayak bawa acara temu kangen. Oh, temu kangen. Ya akhirnya kembali lagi dengan formasi awal. Host yang paling ganteng karena ini cowok semua nih, terlalu seksis nih. Ini gimana cowok semua nih? Kita nanti bentar lagi akan ada host perempuan ya, kita merekrut ya supaya lebih setara gender lah ya. Nah, kondisi tapi serunya adalah pembicara ini dua-duanya perempuan. Bahas apa nih kira-kira Mel? Bahas apa ya? Jadi kan kalau nggak salah tuh ya, berarti benar. Ya. Ada 1 Juli itu akan ada pelarangan Ya. kantong plastik. Oh iya, dulu sempat heboh ada dilarang pakai kantong plastik di Jakarta. Nah itu kondisinya katanya tanggal 1 Juli ya. 1 Juli 2020 akan dilarang. Nah jadi sebenarnya kantong plastik ini namanya kresek apa kresek mungkin dibahas nanti. Oh beda lagi. Pernah bahas ya itu? Kita pernah bahas itu loh ya. Ya. Nah mungkin kita kenalin dulu, di sini ada 2 pembicara. Nah ini ya tadi kita ngomongin di cowok-cowok semua nih, pembicara untuk perempuan semua nih, girl power nih. Silakan mungkin memperkenalkan diri dulu, nama dan dari mana? Silakan Mbak Tisa dulu atau Bu Rahma dulu, silakan perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Rahmawati. Saya Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Ahli banget lah. Bu Rahma. Waduh, Ya. Bu Rahma ya. Lanjut. Hai, saya Tiza. Saya Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Ada singkatannya nggak? Gerakan GIDKP. 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 Saya agak insecure dengan kata diet loh. Untungnya kita podcast ya, bukan video. Gak ada yang lihat. Oke. Nah, lanjut nih. Tadi kan ngomongin tadi ya 1 Juli ada pelarangan kantong plastik dan segala macam. Nah, kira-kira nih saya misalkan saya ke minimarket nih, mau beli apa ya kira-kira? Mau beli sampo, mau beli minyak goreng gitu, atau mau beli susu kotak, kan ribet tuh bawanya ya. Nah kalau nggak ada kantong plastik gimana ini? Gimana saya mau beli? Bawa ini? tas dong, Pak. Woi, Bapak kok yang jawab ya? Salah ya? Bapak kan bosnya. Oh iya, sorry. Berarti udah biasa bawa. Iya, udah biasa. Tapi saya yang salah di sini. Iya. Yang Kenapa masih nanya? Oh iya. Saya diserang. Yang bingung sebenarnya kalau misalnya bawa beli daging gitu atau yang basa-basi. Nah, itu gimana? Gimana, Mbak? Mungkin siapa dulu Iya. yang kenapa ada aturan ini? Kalau ini menyusahkan, salah ya. Enggak sih. Jadi justru inginnya kita memang merubah perilaku, Mas ya. Jadi misi dari peraturan ini adalah mengajak semua warga Jakarta untuk kita bijak terhadap penggunaan plastik tadi gitu ya. Nah, untuk kantong belanja yang kita maksud di sini ya, ketika kita belanja tadi Mas mau beli minyak doang 1, ya kalau nggak bawa kantong ya udah ditenteng aja sih, ya tenteng taruh di mobil, taruh di motor misalnya kan, ada joknya juga kan, gitu, atau ditenteng aja sampai bawa kendaraan pun ya di bawah gitu ya. Atau kan banyak sekarang kantong-kantong belanja yang bisa dilipat segala kecil, macam-macam lah gitu ya. Nah, intinya adalah memang kita ingin merubah perilaku masyarakat untuk bijak terhadap penggunaan plastik ya. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena memang dari pemerintah pusat sendiri punya kebijakan untuk mengurangi sampah. Nah, kantong plastik atau kantong belanja plastik itu merupakan salah satu item yang penggunaannya akhirnya menjadi sampah, itu potensinya sangat besar. Dan ketika kita ngomong sampah ya, itu memang distribusi komposisi sampah nomor 2 setelah sampah organik. Jadi kalau kita ngomongin tadi target pengurangan, kita ada pemerintah pusat punya target pengurangan, maka yang didistribusinya itu ke kita, ke pemerintah daerah. Yang punya sampah kan pemerintah daerah, ya kan? Jadi
ini gara-gara sampah plastiknya kebanyakan, jadi betul. mulai dilarang. Nah, tadi kalau Mas nanya kalau mau yang basah-basah masih boleh, ya, untuk makanan, untuk sayuran, kemudian untuk ikan gitu ya, yang basah-basah boleh pakai plastik yang namanya kemasan plastik. Mas tahu kalau kita ke supermarket kan suka ada roll-roll plastik yang plastik yang roll. Nah, itu masih boleh. Oh, beda jenis ya kalau Beda. Ntar kayaknya kita akan seru Gitu. tuh bahas teknisnya dan segala macam. Nah, tadi kan nyambung tuh, Bu Rahma bilang bahwa kalau tadi ada ngomong target dari pusat, itu angkanya kira-kira ada ya? Berapa? Ada. Tahun ini 22%. Jadi ada Perpres ya, Perpres nomor 97 tahun 2017 Oh, 3 tahun. tentang Jakstranas, kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah. Nah, pemerintah pusat punya target pengurangan sampah 22%. Ambisius juga ya, udah Oh, iya. Tahu nggak 22%-nya berapa kalau Jakarta? berapa ton tuh? 10 ton? Wih, 10 ton kecil banget. Satu hari maksudnya. Ih, 1.800 ton satu hari. Saya sampai dikit bos soalnya, jadi nggak kebayang sampai banyak. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Ibu nyambung lagi nih, sebelum ditikung, salah ya? Enggak lah, santai aja kita mah. Apa namanya, sampah plastik jadi sampah terbanyak kedua gitu di Indonesia dan segala macam. Nah, sebenarnya tadi, kenapa sih, kenapa benar-benar dilarang dan segala macam? Mungkin dari Mbak Tisa, sebenarnya kondisi di Indonesia itu sebenarnya gimana sih soal sampah plastik gitu? Ya, sampah plastik sekali pakai ya terutama ya yang menjadi target beberapa macam pelarangan gitu dan kebijakan pengurangan. Sebenarnya pelarangan ini kan bukan Jakarta nih yang pertama kali. Yang pertama kali melarang kresek itu Kota Banjarmasin udah dari 2016 gitu. Oh, dari sebelum Perpres keluar malah. Iya, justru sebelum Perpres itu keluar gitu. Dan ketika Banjarmasin melarang kantong plastik kan semua orang ngeliat nih sukses apa enggak, kesulitannya apa. Terus kira-kira pada protes nggak masyarakatnya dan sebagainya. Ternyata lancar banget tuh pelarangan plastik di Banjarmasin dan bahkan masyarakatnya coba dikasih waktu 3 bulan sebelumnya ya, sosialisasi 3 bulan sebelumnya. Dan itu langsung pada jago semua ya tanpa plastik ya? Langsung di hari pertama pelarangan mereka santai aja bawa tas belanja sendiri dari rumah. Karena siapa? Apa karena orang santai-santai? Atau mungkin nggak pernah belanja? Oh enggak lah. Masa nggak pernah belanja? Mungkin dua-duanya siap dan santai. Dan pengurangannya lumayan banget gitu di Banjarmasin sampai Banjarmasin tuh tahun 2019 dapat dana alokasi khusus dari Kemenkeu sebesar 9,5 miliar rupiah atas keberhasilannya mengurangi sampah. Hadiah. Jadi sejak Banjarmasin itu ada berapa daerah lagi tuh? Sekarang udah ada 22 kota lainnya. Yang pada terkenal kan dulu Bali sempat heboh. Benar, karena Bali itu provinsi pertama dan Jakarta nih menjadi provinsi kedua. Yang lainnya tuh kota, kabupaten dan sebagainya. Yang dekat-dekat saya tahu itu Bogor ya. Bogor juga ya kalau nggak salah sempat rame bahwa pada akhirnya ada yang pakai baju gitu kan segala macam gitu untuk ke minimarket dan segala macam. Gue tahunya pernah lihat tuh yang di Thailand pakai bawa jemuran gitu. Oh iya. Iya, karena kenapa pada bawa jemuran, itu mungkin lucu ya, ada bawa sangkar burung lah gitu, gerobak. Tapi itu emang bener, intinya adalah apa sih alternatifnya plastik gitu kan, suka yang pertama kali ditanya orang kalau nggak dikasih kresek kita pakai apa dong? Pakai apa aja yang lo punya gitu. Intinya sih itu sebenarnya, bukan kita mau mengganti menjadi produk tertentu yang lain, tapi mengubah perilaku tadi yang seperti kata Bu Rahma. Yoi. Nah ini tadi sampah emang berapa sampah plastiknya di Indonesia sendiri sebesar apa sih? Maksudnya di Jakarta apalagi mungkin Bu Rahma 1.800 ton lah ya. 1.800 ton itu secara total untuk target pengurangan tadi. Oh, target pengurangannya. Tapi maksudnya secara jumlah tuh kira-kira seberapa banyak sih dari sampah plastik itu? Tahun kajian kita studi komposisi 2011 itu plastik itu sekitar 14%. Namun dari sampah Jakarta yang totalnya 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Berapa dihitung? 14% dari 7.000. Nah, ya bingung kan kita gitu. Seribuan. Ya sekitar segitu lah ya. Gitu. Pokoknya berat deh, harus diet dah pokoknya. Diet
Iya. Berhubung nih fasilitas olahraga udah boleh buka loh. Iya. Udah pada lari deh GBK kan. Lari. Tapi mau nanya, kalau melihat sukses story di Banjarmasin, seberapa optimis lah kita di Jakarta nih? Optimis kok. Jadi sebenarnya Bu Rahma kan waktu itu waktu kapan ya Bu? 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Aduh, udah lama sekali ini persiapan menuju kebijakan ini ya. Oh, udah dari dulu ya? Oh, udah lama. Dan yang pertama kali kan Bu Rahma punya inisiatif, DLH punya inisiatif untuk memiliki kebijakan pengurangan plastik sekali pakai gitu. Tapi kan butuh riset dulu. Iya. Nah, waktu itu kebetulan Diet Kantong Plastik bantu untuk melakukan riset itu. Sebenarnya kan nggak langsung bilang ya kita melarang gitu, nggak gitu kan, ada prosesnya. Apa sih kebijakan yang tepat dan bagaimana masyarakat persepsinya seperti apa, kesiapannya seperti apa gitu. Jadi berdasarkan riset yang udah dilakukan itu, pertama ketemu nih jumlah kantong plastik yang beredar di Jakarta ada 300 juta nih per tahun, cuma dari gerai modern doang, supermarket itu. Pasar belum ya? Itu belum termasuk pasar pada saat itu. Terus tapi juga yang menarik adalah lebih dari 80%, bahkan lebih dari 90% masyarakat di Jakarta itu setuju harus ada kebijakan pengurangan plastik, kantong plastik gitu. Dan lebih dari 80% itu setuju, mau dikasih harga kek, mau dilarang kek, setuju gitu. Nah, itu jadi kan pilihan kebijakan yang kemudian dibahas nih gitu. Ini kita mau kebijakannya berbayar, apa kebijakannya dilarang dan sebagainya. Dan itu juga pakai proses diskusi dengan pemerintah pusat juga gitu, dengan KLHK, dengan segala macam lah, dengan semua organisasi, ada pihak swasta juga yang dilibatkan, ada pihak masyarakat sipil juga yang dilibatkan dan sebagainya. Pokoknya seingat saya tuh sekitar ada kali 10 kali diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan lah pada saat itu. Kalau diskusi sebulan sekali berarti hampir setahun ya prosesnya. Iya. Lama. Ini ibu kota Pak, jadi mikirnya terus lama kan. Ini aja jangka waktunya mikirnya dari Januari ya kalau nggak salah perdanya. Desember akhir banget. Pergubnya. Oh, Desember akhir ya? Diundangkan dong, 31 Desember akhir ya. Baru bilangnya boleh Juli nih. Boleh Juli kan. Nah, itu sebenarnya dari rentang waktu itu kira-kira apa sih yang udah dilakuin sama Pemprov, Bu? Maksudnya apakah ada sosialisasi, buru-buru gitu? Pasti. Yuk ganti plastik yuk. Enggak. Ya pasti kan yang pertama setelah diundangkan itu kita perlu menyebarluaskan informasi nih bahwa peraturan ini sudah terbit, ya sudah diundangkan dan akan berlaku efektif tanggal 1 Juli. Ya, yang pertama kita menyebarluaskan itu ke semua subjek. Ada toko swalayan, kemudian pengelola mall, sama pengelola pasar tradisional. Ya, itu kita sebar informasinya. Jadi kita membuat surat edaran bahwa karena di dalam aturan itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka ikutin, mereka apa tuh kewajibannya apa tuh? Yang pertama tidak menggunakan plastik ya untuk dikasir untuk diberikan kepada customer ya. Kemudian yang kedua menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Yang harganya berapa tuh biasanya? 15.000 ya, kita tadi googling. Macam-macam, tergantung jenisnya. Jenisnya kan macam-macam, bahannya juga macam-macam ya. Dan itu tidak diberikan secara gratis gitu. Jadi tapi konsumen ketika mereka nggak bawa, mereka ada dekat gitu loh. Oh ini ada nih. Kayak tadi ya, tiba-tiba saya ke minimarket, lupa bawa kantong. Gitu. Ya, pasti ya. Yang ketiga adalah kewajiban mereka mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat terkait dengan pencemaran plastik begitu ya, ketidakbaikan plastik itu gitu terhadap lingkungan, itu juga kewajiban. Terus yang tidak kalah penting adalah tadi mengedukasi dengan menanyakan sebenarnya. Jadi bukan tahu-tahu nggak ada plastik juga gitu loh. Jadi si kasir wajib menanyakan kepada konsumen, Mas, Mbak, Ibu, Bapak bawa kantong belanja sendiri nggak gitu. Kalau nggak bawa, terus ini barang mau dibawa sendiri kan langsung, atau mereka bisa menyediakan kardus-kardus yang kardus bekas itu kan suka ya,
mereka punya barang-barang itu, Betul. kemudian mereka free kan gitu kardusnya, kan ada juga yang begitu. Atau bisa bawa trolinya aja langsung ke mobil kan, kita juga bisa juga kan. Gitu, Kirain bawa rumah. Lumayan dapat 1 troli itu. Keranjangnya ya gitu. Terus ataupun ya itu ketika itu mereka harus ada sedia di dekat-dekat kasirnya itu, jadi masyarakat bisa punya alternatif lah untuk mau dia beli kah atau dia bawa atau itu gitu. Nah itu kira-kira responnya gimana tuh Bu? Kan Cukup baik. Jadi begitu maksudnya. Saya kira ada penolakan. Demo. Ya. Ada lobby dari mana gitu. Nggak bisa Bu digeser plastik. Pastilah gitu. kalau asosiasi misalnya asosiasi retail kemudian asosiasi mall gitu ya, itu ada bukan penolakan sih, tapi mengklarifikasi lebih jelas lah sebenarnya seperti apa peraturan ini. Dan jangan salah, di dalam aturan ini juga sebenarnya ada insentif gitu. Ya, Dapat apa tuh? Fiskal, Pajak. Iya. Keringanan pajak. dengan pajak. Oh. Jadi ketika 3 subjek tadi bisa melakukan itu dengan baik gitu, mereka bisa memohon untuk keringanan pajak gitu. Sip. Nah, nyambung lagi nih, kan ini tadi mungkin dari sisi aturan dan segala macam ya. Nah, mungkin dari Mbak Vita sendiri, mungkin lihat masyarakat mungkin nggak sih kira-kira bisa berpindah gitu ketika tadi akhirnya Di 1 Juli ini nih. di 1 Juli ini, karena ya tadi ya kondisinya ya kadang mungkin di aturan oke nih keren nih, pas di lapangan mungkin ada yang kurang pengawasan, ada di PKL ada segala Iya. macam. Udah banyak juga kayak generasi tote bag di selatan udah banyak. Nah, Tapi karena COVID nih sekarang, nah iya kan kondisinya semua orang ya. pada mau pakai sekali pakai. Nah itu gimana tuh? Sekarang pun udah kelihatan kok masyarakat siap gitu, karena berapa kali saya belanja offline ya, belanja datang ke supermarket fisik gitu, itu banyak banget yang bawa tas belanja sendiri gitu, dan supermarket juga udah pada pasang poster-poster itu kan, pemberitahuan sampai mulai 1 Juli udah nggak disediakan lagi kantong plastik. Jadi emang berkat partisipasinya si supermarket dan si pusat perbelanjaan itu juga, itu jadi lebih cepat nyebar ke masyarakat, karena setiap kali mereka berbelanja mereka lihat poster itu dan kelihatan kok. Berarti siap lah ya masyarakat lah ya. Siap. Tapi pertanyaannya memang di belanja online gimana gitu kan? Emang banyak nih yang mulai sempat delivery ya, plastik semua kan gitu. maksudnya. Cuman saya juga tetap optimis, soalnya memang ada peningkatan belanja online ya di masa lockdown ini, dan pasti orang nggak siap gitu ya kan, kan kita semua nggak siap lah untuk lockdown gitu. Takutnya Jadi kan kena virus atau apa gitu, alasan-alasan dan segala tapi macam kan. lama-lama ya makin kesini banyak kok usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumahan, banyak yang menyediakan kemasan yang bukan plastik, bahkan dalam pengirimannya gitu. Misalnya bubble wrap diganti koran, pakai kertas yang disobek-sobek. Bubble wrap dikasihnya kayak lakban yang udah habis gitu. Pernah dapat ya? Bapak kok curhat ya Bapak ya? Kan kasih tahu ada experience juga ya. Ya justru kayak gitu pilihan yang lumayan mudah, soalnya itu juga nggak mahal kan, dan ya mudah-mudahan sih itu semakin mainstream juga. Nah itu peraturannya emang ke ini juga nggak Bu, ke restoran atau gimana? Atau belum? Kalau dia di dalam mall ya. Oke. Jadi kalau pelaku usaha yang ada di dalam 3 subjek tadi maka kena. Tadi apa Bu? Apa aja Bu? 3 subjek. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, sama pasar rakyat. Kalau baju restoran belum nih. Restoran yang berdiri sendiri di luar itu enggak. Oke, nah itu mungkin perlu juga. Salah ya, kita malah dorong ya. Ya next stepnya harusnya seperti itu gitu kan, karena pastinya kita kepingin ini langkah yang awal saja nih gitu. Apa yang kemudian berikutnya akan menciptakan efek bola salju di mana yang lain juga mulai memikirkan untuk berpindah ke sikap yang baru. Pertanyaan berikutnya sebenarnya Mbak, tapi udah dijawab duluan. Kan mesti pertanyaan. Iya. Tadi kan Farel sempat tanya itu yang basah-basahan teknisnya. Katanya pakai kemasan ya. Bedanya apa sih dengan kantong belanja? Iya, kalau kemasan tuh yang tadi yang apa? Gulungan. Ya, gulungan yang ya, memang dia memang digunakan memang untuk langsung barang itu. Misalnya tadi buah, sayur ya. Bukan di ini. Kalau yang kita larang adalah yang memang buat nentengnya, buat nenteng belanjaannya secara keseluruhan gitu.
Karena udah kebayang nih, ntar pasti orang-orang tuh pas mobil gue diambilnya banyak kan plastik itu. Betul. Karena banyak juga yang udah nanya, kalau nggak ada, terus saya pakai apa dong gitu ya. Akhirnya ngambil plastik itu diikat aja sih. Ya pegang aja atasnya. Gitu sih ya. Jadi yang literan ya istilahnya, Oh, Kiloan. kiloan itu masih diperbolehkan Oke. Nah, sejauh ini ya. Nah, berarti itu buat kalau untuk apa namanya kira-kira dari Pemprov sendiri kira-kira menyediakan nggak sih misalkan kayak tasnya sendiri atau menjual gitu dan segala macam, kan kadang-kadang ini ngelarang-larang doang tapi nggak ngasih solusi gitu. Iya. dan segala macam. Contohnya gini ya, kayak di Pasar Rakyat itu kan punyanya pengelola PD Pasar ya, Oh, Pasar Jaya, ya. Pasar Jaya. Nah, kita juga menginginkan supaya Perumda Pasar Jaya itu ada store yang khusus untuk misalnya gitu ya, ketika memang nggak ada, ataupun toko-toko plastik kan banyak juga di itu kan Nah, banyak itu kan kadang ada Pasar Rakyat yang memang jualannya memang plastik kan. ya. Ya dia boleh jualan plastik yang tadi, Ya, kemasan tadi masih boleh ya. Oke. Yang itu masih boleh. Nah, yang tadi kantong-kantong untuk bawa belanjanya, kantong kresek itu ya digantilah dengan kantong-kantong ramah lingkungan. Mau dari kain kah, mau dari kertas kah, mau dari koran gitu. intinya nggak boleh pegang plastik ada pegangannya gitu. Iya. Ya istilahnya mulai mengurangi lah, meskipun tadi ada plastik-plastik yang lain kan. Satu-satu ya. Satu-satu Iya. pelan. Itu pun semoga ini. Semoga pelaksanaannya bisa bisa berjalan dengan baik lah, karena Iya. ya tadi ya. Sebenarnya dalam prakteknya tuh ketika orang udah mulai membiasakan diri mengubah satu, itu biasanya merembet tuh ke yang lainnya. Jadi karena udah kadang terbiasa. dibanding-bandingin jadinya. Ini baru segini doang gitu kan segala macam. Kebetulan saya kan rumahnya di Bogor. Oh, Ya. siap. Berdasarkan pengalaman, maksudnya saya kan belanja, berarti kan Bogor udah duluan nih, ya. Saya belanja di semua supermarket dari ujung ke ujung nih ya. Riset ya, Bu. Survei. Gitu Bisa maksudnya. apa belanja? Tapi kayaknya belanja beneran. Terus saya cuma ini, maksud saya gini, ini kota yang saya tinggalin gitu ya. Terus nggak masalah gitu ya. Saya lihat soalnya sendiri ketika mereka belanja sampai 5 item dan mereka nggak bawa, dan mereka nggak mau tuh beli juga kantong yang dijual sama toko itu ya. Ya udah tenteng aja dengan susah payah gitu ya, berapa itu ya dibawa ke mobil gitu ya. Gitu dan nggak ada tuh, saya nggak pernah dengar gitu mereka komplain gitu ya. Kenapa sih nggak gitu ya. Ataupun ketika mereka berdua saya pernah ini, ya udah beli misalnya kan, toh mereka memang harganya sekitar mulai dari 5.000 ya. Oh, udah mahal ya. 5.000 sampai sekian gitu ya. Maksudnya kantong ramah. Kantongnya itu. Kantong plastik. Bukan belanjanya. kantong belanjanya, KBRL-nya itu. Sip. Bener sih, kalau ini semoga jadi awalan yang baik ya. Sebenarnya tadi kepikiran Bu, kan ini Jakarta mulai dan Bogor juga udah. Di Jabodetabek selain Bogor ada lagi nggak yang udah? Bekasi ya. Bekasi sih punya peraturan, tapi saya nggak tahu sejauh mana itu dilaksanakan benar-benar. Itu saya Tapi udah ada ya, kayaknya kayaknya sih udah ada. Terus sebenarnya Kota Depok, Tangsel itu juga udah mulai merencanakan gitu kebijakan untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Saya sebenarnya sempat ditanya sama teman-teman ASN juga. Pada bingung juga ya? Bukan. Bagaimana? Kenapa sampai di pelosok-pelosok Bogor itu kan kabupatennya sampai di ujung-ujungnya? Ya kan ada juga minimarket yang di ujung-ujung itu kan ada, dan mereka tetap nggak menyediakan gitu. Tetap nggak menyediakan, dan itu sempat ditanyakan ke saya. Kabupaten juga. Iya, sampai kabupaten. Sampai kabupaten. Kan Alfamart ada di mana-mana. Alfamart Indomaret kan sampai di Wah, ini harus disensor. Nyebut brand. Semangat Bapak. Operator. gitu ya. Nah, maksudnya sempat ASN tuh nanya ke saya, itu sampai di ujung-ujung aja udah kok kita belum sih gitu ya. Ya, sabar aku bilang gitu. Oke. Provinsi kita gede gitu. Iya. Sempat ditanyain gitu, dan ditantang sama teman-teman ASN sendiri gitu loh. Kenapa kita enggak gitu. Nah, gini sih, paling ya semoga ini jadi awalan yang baik juga buat kita ya mengurangi sampah plastik yang kayak ngeliat Bantar Gebang kan kayaknya. Iya, udah pernah belum ke sana? Oh, belum. Coba loh. Ada satu teman kantor saya Bu yang di dekat sini duduknya nih. Rumahnya situ samping. Enggak, kata dia ke sana baru buka kaca, katanya sampai baju-bajunya sampai bau juga semua.
Gimana Pak? Bapak pengen ngomong juga Bapak? Bapak pengen ngomong? Ini orangnya nih. Pokoknya di sana bisa kurus deh, soalnya nanjaknya lumayan curam ya. 40 meter. Tinggi banget itu gunungan sampah di situ. Nah, karena itu kan sampah plastiknya banyak dan segala macam. Semoga ini bisa jadi awalan yang baik juga Amin. buat pengurangan sampah. Masih lama dong. Aku mau nambahin juga Nambah lagi. sih. Siap. Kadang-kadang suka ditanya juga kenapa sih mulainya kok kantong plastik gitu, kan banyak banget plastik-plastik yang di luar sana gitu, kenapa nggak yang bungkus ini deh mie instan gitu, atau misalnya itu tuh apa gitu, Iya, kan tadi sachet dia kecap suka dan segala dibanding-bandingin, macam, sempat apa sih kenapa sih harus kantong plastik yang dimusuhin gitu, kadang-kadang suka ada yang nanya gitu. Nah sebenarnya itu ada data bahwa di Indonesia tuh di 15 sungai di kota-kota 15 kota besar di Indonesia yang punya sungai, sempat ada riset dari World Bank gitu ya, dari Bank Dunia, sampah apa sih yang paling banyak ditemukan di sungai-sungai itu. Dan ternyata sampah jenis plastik yang paling banyak yang dominan adalah kresek. Kantong kresek. Jadi Tutup botol. ngalahin jauh, tutup botol. Gitu. Itu yang kayak namanya plastik-plastik yang lebih keras gitu ya, itu memang kecenderungannya banyak yang mendaur ulang tuh, yang kayak gitu-gitu, tapi kresek nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita bisa mengurangi kantong kresek aja, mulai dari kantong kresek dulu, itu udah signifikan tuh bisa membersihkan sungai-sungai di Indonesia. Tapi penasaran nih Mbak, tadi ada ngomong ini, pernah waktu akhir tahun kemarin, waktu pergubnya dikeluarin, banyak nih orang-orang yang bilang sebenarnya lebih penting pemilahan daripada pelarangan gitu. Kasihan nanti pemulung nggak ada kerjaan lagi gitu atau apa gitu sih. Iya. Tapi sebenarnya ini salah satu cara yang paling efektif juga ya. Pemilahan juga penting, dan pelarangan ini juga sebenarnya ngaruh ke pemilahan. Sebenarnya itu saling berkaitan ya. Pemilahan memang udah jadi kewajiban ya Bu Rahma ya, dari sejak dulu ya Bu. Jadi tanpa peraturan pun itu sebenarnya udah jadi kewajiban. Masalahnya mungkin orang nggak ngerti atau males. Tapi gini, ada satu pertanyaan yang nyambung itu, kalau saya nggak punya kantong plastik, saya bungkus sampah pakai apa? Ngadain sampah pakai apa di rumah gitu kan? Nah, sampah di rumah itu harusnya dipilah. Dan ketika udah dipilah, sebenarnya nggak usah dikantongin plastik gitu. Karena kalau kita sampah yang organik, yang mestinya dikomposkan, ya jangan dibungkus plastik, orang itu mau masuk kompos kok. Kalau dibungkus plastik malah nggak bisa dikompos. Terus sampah yang bisa didaur ulang, kalau misalnya kita serahkan tanpa plastik pun itu akan terdaur ulang kalau misalnya itu terpilah dengan baik ya, gitu. Atau kita serahkan langsung ke bank sampah. Kita serahkan ke bank sampah, pakai ember kek, pakai tas kek, pakai apa kek, nggak usah gerobak ya, sangkar burung, lagi-lagi sangkar burung. Bapak rumah punya gerobak Bapak. Lucu aja malah lihat ada orang kayak masuk minimarket itu bawa gerobak semen. Jadi gitu, jadi sebenarnya jangan beranggapan bahwa selama ini praktek membungkus sampah pakai kantong plastik itu adalah praktek yang benar gitu. Itu sebenarnya bukan praktek yang benar. Praktek gampang ya. Kayaknya Bu Rahma dari tadi pengen gregetan, pengen nambahin nih. Silakan Bu Rahma. Itu kalau nggak pakai masker udah kelihatan ya. Terus ini Mas. Yang soal sampah ini gimana nih? Enggak, tadi kan Mas bilang lebih penting pemilahan betul gitu. Di Perda kita udah ada. Jadi ada Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sebenarnya di situ kewajiban semua ada. Kewajibannya masyarakat apa, kewajiban industri apa, kewajiban sektor komersial apa gitu. Nah, pada tinggalnya di Jakarta kan ya? Jakarta saya. Nah, Jakarta coret tuh. Kalau Jakarta harusnya kan udah tahu, udah melaksanakan ya. Gitu. Baru melaksanakan ternyata di kantor. Tapi gitu. gini Mbak, maksudnya kadang kita mencoba memilih ya, dan memilih dan memilah. Tapi aku satu orang. Tapi pas ketika dipilih dan pilah, ketika dibuang atau segala macam, akhirnya ya Nanti dulu. Pokoknya kewajiban lo milah gitu dulu. Tapi kalau salah itu salah pemerintahnya. ya mungkin gitu ya, maksudnya kadang ada orang yang ngerasa nanti juga pas sudah dipilah organik nanti diangkut jadi satu juga gitu kan. Ya, akhirnya emang karena nggak mau milah aja itu ngomongin gitu kan. Biasa nyari ngeles-ngeles. Iya, itu udah pertanyaan yang ke 3.000 sekian gitu. Semua orang nanyanya gitu ya. Jadi emang kewajiban pertama masyarakat tuh harus milah ya, wajib banget itu milah ya, milah. Itu dari kewajiban dasar yang harus dilakuin nih.
milah. Nah, ketika nggak milah, seharusnya RT RW itu punya kewajiban untuk memberikan sanksi, memberikan teguran kepada warganya ketika dia nggak milah. Jadi Itu di Perda ada. Itu ya, Iya, berbasis karena ininya kita, kebijakan kita adalah untuk sampah dari rumah tangga itu memang dikelolanya oleh rumah tangga, oleh pengurus RT RW gitu. Makanya petugas gerobak tadi adalah petugas gerobaknya. Betul. Bukan bayarnya, bukan tarif kan dia, memang iuran. Berapa sih di komplek ini? 50.000, 20.000. Misalnya di gang apa, misalnya. Nah, itu iuran dan itu nggak masuk ke retribusinya DKI gitu. Memang mereka iuran itu dibayarkan ke petugas gerobak. Jadi memang mengedukasi petugas gerobak juga mungkin salah satu dari kewajiban si RT RW nih. Kalau tadi masyarakatnya udah milah, terus kan ada instruksi bahwa setiap RW harus punya bank sampah. Nah, petugas gerobak inilah tadi kalau masyarakatnya udah milah, ini yang anorganik dibawalah tuh ke bank sampah. Ke bank sampah gitu. Tapi kadang ya itu ya mungkin promosi bank sampah ini perlu disebarluaskan ya. Betul. Karena saya juga nggak tahu bank sampah di daerah kontrakan saya itu apa. Browsing yang di Google. Silakan pesan sponsor berapa menit. Pesan sponsor, buka Google Maps, ketik bank sampah terdekat, langsung keluar itu muncul titik-titik merah itu. Aplikasi bank sampah juga banyak. Kalau punya itu dijemput sama mereka, bisa juga gitu. Nah itu kita baru tahu. Saya bukan warga Jakarta jadi nggak bisa. Keles lagi. Keles ya Bapak ya. Bapak kan tahu di Jakarta. Nah mungkin rencana kedepannya nih, kan tadi misalkan soal di PKL itu kira-kira gimana? Apakah mulai akan dilarang atau gimana? Atau mungkin ya tadi banyak ya kayak restoran dan segala macam. Kira-kira mungkin di Jakarta sendiri akan gimana? Sejauh ini kita memang fokusnya baru ke yang kata belanja ya. Tapi memang kita sudah melakukan kajian seberapa banyak sih penggunaan dari plastik sekali pakai selain kantong belanja itu tadi 3 subjek tadi. Bertahap lah Mas, bertahap. Tapi kita menggaungkan, jadi tadi menggaungkan perubahan perilaku bukan hanya membawa kantong belanja ramah lingkungan, bawa ini gitu kan, tumbler, tempat makan sendiri, ya misting atau apa gitu, sedotan gitu. Jadi ya bertahap juga mindset kita berubah di masyarakatnya. Nanti di itunya juga kan, kalau soal di restoran tadi juga udah banyak kok kan yang melakukan nggak ada sedotan plastik ya udah mengganti gitu. Itu udah banyak sekali juga gitu. Udah banyak pakai sedotan besi. Ini ya, ini dibilangnya SJW ya, sedotan SJW ya. Nah, mungkin lanjut lagi ke ini nih, kondisinya kalau di Indonesia sendiri, kira-kira yang jadi masalah-masalah itu tadi kan mungkin ada sampah plastik, sampah styrofoam misalkan, atau kemasan dan segala macam. Itu sebenarnya secara keseluruhan itu gimana sih masalahnya tadi? Ya, jadi di Indonesia tuh sekitar berapa ya? Pokoknya lautan Indonesia tuh cukup tercemar dengan plastik sekali pakai, dan bahkan menurut risetnya Universitas Hasanuddin tuh memang mereka fokus di marine research ya. Itu sekitar 1/3 ikan di Indonesia itu sudah mengandung mikroplastik gitu. Ini kayak video-video gitu ya. Video ikan plastik itu. Dan ini ikan-ikan yang kita makan loh ya. Jadi kita makan plastik. Jadi nggak usah bawa kantong plastik karena plastiknya sudah ada dalam ikan. Berarti kalau beli gorengan kita makan plastik juga. Iya. Kebanyakan nonton investigasi Bapak ya. Goreng-goreng pakai plastik ya. Itu ada lagi. Beda lagi ya itu. Beda lagi. Jadi masalahnya sudah sangat-sangat gawat darurat sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia kok. Karena laut itu kebetulan nggak ada perbatasan nih gitu. Maksudnya nyambung semua. Jadi impor plastik ya, sampah ya. Iya, banyak. Iya, soalnya kan Jakarta ini kan ada Kepulauan Seribu. Nah, sampah kita yang di Kepulauan Seribu itu bukan cuma dari pulau Lampung. Bukan pulau-pulau yang Pulau Seribu itu, justru dari pinggir-pinggir itu tadi yang Betty saya bilang. Jadi lupa ya, kita udah pernah episode sampah. Kita pernah bahas ini, makanya saya tahu.
Ya, jadi plastik sekali pakai itu meskipun dia bukan plastik yang dominan diproduksi oleh produsen plastik, dia kalau nggak salah cuma kurang dari 5% lah dari total produksi industri plastik. Paling gede botol. Paling gede tuh plastik layer kalau nggak salah. Tapi yang pasti kresek, styrofoam itu nggak sampai 5%. Nah, tapi plastik juga kan berarti ya maksudnya. ya polystyrene. Tapi secara kontribusi sampah, luar biasa gitu. Jadi bagi saya nggak masuk akal gitu ya, sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya kita hilangkan nggak bakal merugikan amat bagi industri plastik. Tapi kalau nggak kita hilangkan sangat-sangat merugikan bagi alam kita gitu. Setiap kali beach clean up, setiap kali clean up apalah, setiap kali kita riset, sampling sampah itu pasti paling banyak plastik sekali pakai. Jadi itu yang mesti diperangi ya, dikurangi banget karena itu juga kebetulan nilai daur ulangnya juga sangat rendah. Jadi kalau kita mengandalkan ini bisa didaur ulang itu tidak terjadi. Iya. Ya. Apalagi yang tipis-tipis yang bisa terbang gitu plastiknya. Iya, betul. Itu biasanya kantong kresek murah banget itu. Yang di pasar biasanya tuh. Iya makanya. Ya semoga ini sih tadi apa namanya benar sih bahwa tadi sampahnya plastiknya banyak dan segala macam. Kenapa Farel ketawa-ketawa? Lewat tuh tadi. Kan saya jadi ini kan segala macam. Nah kondisinya ya tadi semoga ini bisa jadi awalan yang baik. Tadi benar tadi udah diulang segala Ini macam. baru awal. Ini baru akhir dari awal ya. Akhir dari plastik ya dan awal yang baru. Iya, ini awal yang baru dan Saya akhir keren plastik. sekali ini. Aduh. Lama ngomongin Covid soalnya. Iya makanya. Ya semoga tadi. Oh ya, aduh jadi keingetan nih tadi. Ini terakhir banget nih. Apa Farel ada yang mau tanyain lagi? Udah sih. Oh udah. Soal COVID ya pasti. Bukan. Durasi udah lama juga. Soal trashback apakah itu jadi masuk juga apa gimana Bu? Apa? Trashback kan itu kan plastik ya. Nah itu gimana Bu? Ini mumpung yang hitam-hitam itu ya? Yang hitam-hitam plastik dan segala Oh macam. ya, sejauh ini kalau yang diaturannya memang tidak, ya. Gak ada pegangannya no. Oh iya ya, patokannya itu ya. Namun bukan berarti gini. Tadi yang Mbak Tiza bilang, ketika kita melakukan pemilahan, itu kan tadi katanya buat kantong sampah, benar-benar. ya kan? Penggunaannya itu untuk kantong sampah, ya. Boleh aja dibeli kalau misalnya memang, tapi bukan untuk dibuang, untuk dipakai lagi tadi. Kalau misalnya mau, ketika kita nggak punya ember gede-gede gitu ya, kita mau masukin sampah anorganik begitu ya, mau dikasih ke tukang sampah atau mau ini, dilipat lagi ya? iya dipakai lagi gitu loh, gitu. Oh jadi kalau tempat sampah gede gitu, buat plastiknya diangkat ya, tapi dari Iya, tongnya bukan dikasih semuanya sama ininya. Akhirnya kita mau menambah juga. Sip. Nah ini sudah terpecahkan ya tadi ya misteri. Banyak pertanyaan gitu ya. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi karena sudah kepanjangan dan operator sudah mulai mengungkap-ungkap ya. Kita akhiri saja ya. Tadi ya semoga jadi awal yang baik. Makasih banyak buat Mbak Tiza dan Mbak Bu Rahma. Sama-sama, Semoga Mas. bisa ya tadi ya. Lancar, semoga bisa melanjutkan pelarangan sampah berikutnya. Dan bantu Perang ini demi lingkungan yang baik. Iya. Iya, Dan harus. Kerjakan dong, ayo. Kita harus memiliki lingkungan yang baik justru Iya. setelah masa pandemi ini. Itu harus kita Iya perjuangkan. dong. bantu mengurangi plastik untuk bantu mengurangi beban pemilahan juga ya. Dia. Jangan sampai ada video-video burung makan plastik lagi. Betul. Ya makasih banyak semuanya. Ya. Jangan percaya dengan apa yang kita omongin karena kita cuma Bacot. bye bye.